Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Sinanto dari kelas TI 3D dengan NIM 225334645. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang keempat ya. Di sini yang berjudul physical layer. Langsung saja kita ke materinya ya. Kita langsung ya. Di sini ada di poin 4.0 ada introduction. Kalau jelas kita terjemahkan dulu ke Indonesia ya, bahasa Indonesia. Di sini ada kenapa kita harus mengambil modul ini ya. Sini kita pelajari di modul 4 ini yang kita pelajari. Maaf, saya agak sulit perspektifnya. Yaitu adalah purpose of physical layer. Dan ini ya. Yang kedua yaitu physical layer. Dan copper cabling, UTP cabling, fiber optic cabling, dan wireless media ya. Kita masuk ya ke purpose physical layer. Saya jelaskan secara singkat saja. Terus mana ya? Namanya dalam bahasa Indonesia yaitu koneksi fisik, baik menyambungkan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat disambung fisik dengan ke jaringan lokal, harus dibuat koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel yang menggunakan program radio. Jadi ini tujuannya ya, tujuan koneksi. Maaf ya, saya mungkin ambil mouse dulu ya, agak sulit saya. Saya agak masalah. Nah, di sini ada koneksi kabel ya. Ini adalah gambar sebuah router ya. Di sini ada angka-angkanya. Di angka 1 ada antena nirkabel ya, di nomor 1. Nah, itu dia bisa dilihat. Dan di nomor 2 ini ya adalah beberapa switch Ethernet yang terdapat di router ya. Yang selanjutnya adalah internet ya, atau jalur internet masuk yang nomor 3 gitu ya. Nah, di sini jadi untuk menghubungkan ya router ke PC kita menggunakan ini ya. Yang di switch ke langsung ke NC laptopnya.
antar mukanya ya. Nah ini dia ya gambarnya, lihat ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita lanjut ya untuk menghemat waktu. Di sini ada 4.2 yaitu karakteristik lapisan fisik atau standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya Anda memperoleh gambaran tingkat tinggi tentang lapisan fisik yang tepatnya dalam jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan hal untuk mencakup komponen yang media digunakan untuk mengembangkan hubungan jaringan serta standar yang diperlukan untuk bersama rapat bersama. Di sini ada ya apa namanya itu standar ya yang diperlukan untuk komponen itu jalan dengan benar ya, atau berjalan dengan bersamaan. Dia ada pengkodean, ada sinyal ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 itu, kabel tembaga, kabel serat optik, dan media kabel. Ada 3 ya. Ini ada gambarnya. Di sini ada bandwidth ya. Bandwidth internet dimulai dari BBS. BBS satunya adalah dasar bandwidth ya. Dan kbps, mbps, gbps, dan tbps. Dan itu ya. Dan selanjutnya adalah terminologi bandwidth ya, yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain yaitu ada latensi, hasil, dan hasil yang bagus. Jadi kita kalau kita punya internet kita harus ngecek dulu ya latensinya gimana, terus enggak gitu ya, terus enggak hasilnya ya. Kita lanjut ke 4.3 kabel tembaga ya. Nah ini pengkabelan ya. Nah plastik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena lebih murah, mudah dipasang, dan mempunyai resistensi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak atau gangguan sinyal. Saya intervensi ya, bisa dilihat ini gambar-gambarnya. Lihat ya, jenis-jenis kabel tembaga atau kabel UTP ya. Ini kabel ya, Inggriskan dulu atau ini sudah kabel UTP ya. Ini dia kabelnya ada 8 ya isinya. Jadi tadi gambar contohnya, dan ini adalah STP, ini ada pelindungnya di dalamnya ya. Dan ini kabel koaksial, ini sama dulu sekali.
lanjut ya. Sini dijelaskan ya. Nah, ini jaket luar melindungi kabel dan bakat dari kerusakan fisik. Itu di satu ya, paling luar ya. Terus yang kedua yaitu ini terpilih menjadi pelindung sinyal dari interferensi, artinya melindungi dari tembaga ya. Dan yang ketiga ya, itu isolasi pasti berkode warna secara mengisolasi kabel satu sama lain, berarti beda warna ya. Kabel yang beda warna. Terus kita lanjut ya. Media pelindung di kabel STP ya. Ada pelindungnya gitu ya. Sama sebenarnya sama aja, tapi ada pelindung ya, lebih kuat. Ada kabel koaksial ya. Ini kabelnya biasanya digunakan untuk kabel koaksial itu antena televisi ya sekarang ya, atau digunakan untuk CCTV ya, yang masih menggunakan kabel itu yang biasanya digunakan. Tapi kalau buat internet itu udah jarang sekali ya kabel koaksial ini. Terakhir tuh ya, kabel UTP di 4x4. Properties kabel UTP. Ini dia. Di topik ini kita akan mempelajari sedikit tentang kabel tembaga UTP, karena kabel UTP adalah standar digunakan dalam LAN. Jadi kabel UTP ini sering digunakan ya di jaringan lingkup kecil ya, seperti di lab komputer atau gitu ya. Ini dia. Pengkabelan sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh IAEA secara khusus menetapkan standar pemasangan kabel komersial untuk instalasi LAN, merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pemasangan kabel LAN. Beberapa elemen yang didefinisikan adalah sebagai berikut: jenis kabel, panjang kabel, konektor, pemutus kabel, dan metode pengujian. Selanjutnya, ini dia jenis kabel UTP ya. Jadi ya, ada UTP, CAT kategori 3, dan kategori 5, CAT E, 5E, dan kategori 6. Ini adalah konektornya, konektor namanya yaitu RJ45. Ini adalah konektor kabel LAN ya. Lihat ya. Di sini jenis urutan ya. Jenis urutan kabel yaitu ada strike dan crossover. Ini beda ujung antara ujungnya itu ada bedanya ya. Kalau strike itu sama ujung itu beda. Kalau crossover itu ujung yang satu dan ujung yang dua itu berbeda. Ini dia ya. Jadi lihat di ujung satu dan ujung satunya. Kita lanjut ya. Nah,
ya bisa dilihat ada beberapa warna juga. Nah, ke kabel serat optik ya. Seperti yang telah kita pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel yang digunakan dalam jaringan karena harganya yang mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan. Dan jadi gini, untuk kabel serat optik untuk jaringan kecil itu nggak efektif mas, nggak efektif ya. Biasanya kabel serat optik ini digunakan untuk jangka panjang ya, untuk jangkauan yang besar seperti kita menguasai sekarang ya. Telkom sudah sekarang sudah menggunakan kabel serat optik semua ya. Ya karena kalau kabel itu UTP tadi itu terbatas dengan jarak. Kalau kabel optik ini enggak ya, ini bisa ribuan kilo atau berapa kilo ya. Jadi ini loh, kabel serat optik ini juga digunakan untuk kabel antar benua ya, atau kabel bawah laut. Kita lanjut, ini dia ya penampakannya, jenis-jenis fiber ini ya, diameternya yaitu banget ya. Kita lanjut, ini ada konektor serat optik, kabel. Nah ini dia kabelnya ya. Ini bandingan antara kabel UTP dan serat optik ya, bisa digunakan giga-giga ya. Dan ini dia jaraknya jauh sekali ya, sampai 100.000 meter ya. Dia udah berapa lagi, kita langsung ke media nirkabel ya. Media nirkabel, nah ini dia. Media nirkabel ini adalah menggunakan media radio ya, atau berfrekuensi. Tapi ada beberapa tidak efektif ya. Kalau menurut saya tidak efektif. Mengapa? Karena ya banyak intervensi di sini ya. Contohnya di tempat saya itu, kalau urusan dengan kabel atau tanpa kabel itu intervensinya banyak sekali ya. Dan intervensi itu udah internet itu bisa lambat ya. Dia ya. Contohnya yaitu wifi Anda yang Anda gunakan, kalau banyak yang menggunakan itu gimana, rasakan sendiri ya. Kalau banyak router yang sandingan secara langsung itu gimana coba, parah sekali ya gitu ya. Dan itu yang ada di modul 4 ya, yaitu dia sudah selesai ya. Sekian dari saya, ada beberapa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di yang ya modul 5 yaitu sistem angka.